Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa mempresentasikan tugas mata kuliah ekonometrika untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu pengolahan data simultan dengan menggunakan aplikasi Epius. Salawat beserta salam, tak lupa dan tak bosan kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ekonometrika yaitu Ibu Anggi Putri Kurniadi SEME sebagai dosen pemimpinnya. Nah, sebelum saya melakukan presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Ratnasari dengan NIM 1916010089 dari XAC. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan judul itu yang pertama itu Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1960 sampai 2020. Nah, di sini yang mana kerangka konseptualnya penelitian saya yaitu di sini ada neraca transaksi berjalan atau Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, nilai tukar Y3. Ini merupakan variabel endogennya. Ini merupakan variabel endogennya. Dan ini harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar, ekspor, dan suku bunga. Ini merupakan variabel eksogennya. Nah, yang mana? Yang pertama, Y1 ini yang mempengaruhinya adalah X1, X2, X3, bukan X3, X1, X2, X4, X5, dan X6. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Y2 ini dipengaruhi oleh X3, X4, X5, X6, X7. Sedangkan nilai tukar ini dipengaruhi oleh X4, X5, X6, X7, X8. Dan juga yang di sini X1 ini juga Y1 ini juga dipengaruhi oleh variabel endogen itu Y2 dan Y3. Dan begitu juga Y2 ini dipengaruhi juga oleh variabel endogen yaitu Y1 dan Y3. Sedangkan nilai tukar ini juga dipengaruhi oleh variabel endogen Y1 dan Y2. Nah, dan ini juga. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dalam kerangka ini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan variabel endogennya. Yang mana variabel endogennya yaitu neraca transaksi berjalan atau Y1 dan pertumbuhan ekonomi Y2 dan nilai tukar Y3. Sedangkan variabel eksogennya yaitu
terdapat 9, yaitu harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, dan suku bunga X9. Itulah yang merupakan variabel eksogennya. Kemudian saya akan identifikasi tentang ini, tentang kerangka konseptualnya. Yang mana di sini K kurang K sama dengan atau M kecil besar dari M kurang M1, yang mana K ini merupakan jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu. Sedangkan K kecil ini jumlah predeterminan variabel dalam persamaan yang diestimasi. Sedangkan M ini jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Nah, yang mana nantinya jika K besar dikurang K kecil besar dari M dikurang 1, maka disebut overidentifit atau 2SLS. Sedangkan K besar dikurang K kecil sama dengan M dikurang 1 disebut JUS atau excelity identifit. Sedangkan K besar dikurang K kecil dari M kurang 1 disebut underevidentifit. Nah, untuk persamaan neraca transaksi berjalannya, maka yang diambil yaitu K kurang K besar dari M kurang 1. Maka yang K-nya terdapat X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Ini yang mempengaruhi variabel eksogen tadi, yang mana K kecil ini banyak variabel yang mempengaruhi ini. Nah, M itu semua variabel endogennya. Nah, di sini variabel K-nya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ini semua variabel endogennya. Padahal K kecil ini variabel yang mempengaruhi OY1 aja. Nah, 9 dikurang 5 kecil sama dengan 4, sedangkan 3 kurang 1 sama dengan 2. Maka di sini 4 lebih besar daripada 2. Maka disebut dengan overidentifit. Nah, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi ini merupakan Y2, maka di sini besarnya ada X1 dan sama dengan ini. Maka yang K kecilnya yang mempengaruhi ini pertumbuhan ekonomi ada variabel endogennya eksogennya itu X3, X4, X5, X6, dan X7. Sedangkan M kecilnya ada Y, ini semua variabel endogennya. Yang mana 9 dikurang 5 besar dari ini. Maka 4 besar dari 2. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Sedangkan untuk nilai tukar, yang mana K besarnya ada 9 juga, maka K kecil yang mempengaruhinya ada X4, X5, X6, X8, dan X9. Sedangkan ini variabel endogennya. Sama, 9 dikurang 5, dikurang besar sama, besar dari 3 kurang 1, 2. Maka 4 besar dari 2. Maka estimasi dapat dilakukan dengan 2SLS. Selanjutnya bentuk persamaan simultannya. Yang mana Y1 ini terdapat beta, B1, beta 1, Y2T, beta 2. Nah, seperti ini. Sampai beta 7, Xe6. Sedangkan untuk Y2-nya
beta 8, 9, sampai beta 15. X7. Y3 gitu pula. B6 sambungan dari sini ya. Nah, di sini. Beta sampai beta 23. Yang mana beta ini, dan ini merupakan konstanta. Sedangkan beta 1 sampai beta 21 di sini, sampai beta 23, merupakan koefisien dari masing-masing variabel eksogen. Sedangkan T periode waktu, dan ini merupakan error trend atau residual. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sini. Nah, ini merupakan data penelitian kita yang akan diuji, yaitu dari data dari tahun 1960 sampai data 2020. Nah, di sini saya telah membuat nama variabel atau bentuk variabelnya, sehingga kita nanti mudah untuk pengolahan di aplikasi EVIS-nya. Nah, setelah ini kita akan melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi EVIS. Nah, kita masuk kepada aplikasi EVIS. Kita buka aplikasi EVIS, yang mana di sini kita pilih ini sama, yang frekuensinya masih annual. Start date-nya ini itu tahun 1990 sampai 2020. Oke. Nah, di sini kita pilih klik. Nah, di sini kita pilih empty group. Setelah itu kita ambil lagi aplikasi ini. Maka kita copy, kita blok semuanya, kemudian klik kanan, copy, kemudian masuk lagi ke EVIS. Nah, di sini di kolom kosong ini kita klik, kemudian kita paste. Nah, maka muncullah ini. Karena kita telah membuat nama variabelnya, maka kita tidak perlu untuk mengganti variabelnya lagi. Kemudian kita close. Di sini kita bikin namanya data group. Tidak menggunakan spasi karena EVIS tidak dapat membaca, maka kita gunakan underscore. Nah, di sini maka muncullah nama-nama semua variabelnya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan masuk kepada rumus. Klik lagi, kemudian estimate equation. Nah, pertama kita akan menggunakan untuk rumus persamaan Y1-nya. Yang mana Y1 spasi C, spasi yang pengulanginya Y2, log Y3, X1, X2, X4, X5, X6. Ini yang mempengaruhi variabel Y1 tadi. Di sini kita pilih TSLS. Nah, di sini kita bikin semua
variabel eksogennya, yaitu X1, X2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita klik OK. Nah, kita simpan, freeze, name. Ini merupakan persamaan Y1-nya. Nah, maka tersimpanlah. Yes. Nah, setelah itu kita akan melakukan untuk persamaan Y2. Klik lagi, estimate equation, yang mana persamaan Y2 itu, Y2 spasi C, mempengaruhinya Y1, spasi log, Y3, X3, X4, X5, X6, X7. Kemudian di sini pilih lagi TSLS. Nah, di sini kita bikin semua variabel eksogennya. Sampai X9. Kemudian OK. Ini merupakan persamaan Y2. Freeze name. Coba namanya persamaan Y2. Setelah ini kita melakukan untuk menguji persamaan Y3. Klik lagi estimate equation, yang mana persamaan Y3 log Y3 dipengaruhi spasi C, dipengaruhi Y1, Y2, X4, 5, 8, X9. Lagi TS. Nah, di sini semua variabel eksogennya. Kemudian OK. Nah, ini merupakan persamaan Y3-nya. Please name persamaan Y3. Nah, di sini sudah tersimpan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan persamaan Y1, Y2, dan Y3 tersebut. Yang mana di sini langkah pertamanya itu kita pilih lagi, kemudian ini estimate equation. Kita bikin persamaan Y1-nya di sini. Y1 sama dengan plus spasi C, spasi Y2, spasi log Y3, yang pengaruhnya ada X1, X2, X4, X5, X6, dan X7. Bukan X7 sampai X6. Nah, di sini kita lagi. Sini kita bikin semua variabel eksogennya. Sampai X9. Nah, kemudian kita OK. Nah, ini merupakan variabel Y1, persamaan Y1. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas, yang mana kita pilih view, kita pilih residual ini, kemudian kita pilih histogram. Nah, ini merupakan uji normalitas untuk persamaan Y1, yang mana saya akan langsung interpretasi nilai probability-nya itu 0,001.
0,43 besar dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai probabilitas ini terdistribusi dengan normal. Nah, selanjutnya kita close ini. Yes. Selanjutnya itu dengan uji lanjut sini lagi. Oke. Kena kembali tadi ya. Kita bikin semaan satunya. Pasti kedua, ketiga, X1, X2, X4, X5. Ini gambarnya oksigen. Nah, selanjutnya itu uji. Kita simpan lagi yang tadi itu ya. Uji heteroskedasitas. Uji normalitas. Nah, terus nah, ini normalitas. Satu. Selanjutnya uji probabilitas untuk uji linearitas untuk persamaan Y1 juga. Y1 spasi C spasi Y2 log 3 9. Nah, sini kita pilih oke. Selanjutnya kita uji dengan uji linearitas. Pilih view, kemudian pilih stabilitas, kemudian Ramsey reset. Nah, oke. Ini merupakan name linearitas Y1. Saya simpan dulu ya. Kemudian nah, selanjutnya itu untuk autokorelasi. Uji autokorelasi. Misalnya Y1, Y2, Y2, X2, satu, X2, X3, X4, ini kita melakukan uji autokorelasi. Please, kemudian residual, kemudian pilih series ini collection.
Nah, kita simpan, freeze. Nih, ini namanya auto persamaan E1. Simpan dulu. Setelah ini kita melakukan uji heterosklerostisitas. Berarti ini E1 1, 2, lagi ini, kemudian ini, kemudian di sini variabel eksogenal. Oke. Ada yang salah. Oke. Nah, ini merupakan heterosklerostisitas pelik ini residu, kemudian heterosklerostisity. Nah, pilih sini browse pangan get fry. Ini kemudian oke. Nah, ini merupakan hasil uji heterosklerostisitas. Nah, untuk persamaan uji asumsi klasik untuk I1-nya persamaan I1-nya udah semua. Nah, di sini sudah tersimpan. Nanti saya akan jelaskan interpretasinya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji klasik untuk persamaan Y2-nya. Y2, klik lagi, estimate equation. Nah, di sini kita masukkan persamaan Y2. Y2, spasi, C, spasi, Y1, log, Y3, yang mempengaruhinya ada X3, X4, X5, X6, X7. Kemudian di sini pilih TSLS. Di sini semua variabelnya. Sampai X9. Kemudian oke. Nah, kemudian setelah ini ada persamaan Y2-nya ini, maka kita pilih view. Nah, di sini kita pilih residual, kemudian kita pilih di sini histogram. Residual histogram. Nah, ini merupakan uji normalitas untuk persamaan 2. Please. Kemudian normalitas. Lagi. Kemudian klik lagi, masukkan persamaan Y2-nya. Oh. X4, X4, 5, X6, 7. Dan di sini pilih TSLS. Masukkan lagi pada X7-nya. Dan dia oke.
Review, kita melakukan uji linearitas untuk persamaan dua. Review stability test, di sini ambil Ramsey preset. Nah, ini merupakan uji linearitas untuk persamaan dua. 6. Linearitas. Y2 untuk persamaan Y2. Saya simpan dulu. Setelah ini lanjut ke persamaan Y3. Bukan, untuk persamaan Y2 juga dengan uji autokorelasi. Artinya Y2 spasi C, yang penting 1, log Y3, X3, X4, X5, X5. Di sini pilih lagi ini CSLS, masukkan semua variabelnya. Kemudian view, kita melakukan uji autokorelasi residual, kemudian pilih si series correction. Oke. Kita simpan, ini merupakan variabel uji autokorelasi persamaan Y2 Nah, selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas untuk persamaan Y2. Y2 masih C, Y1 masih Y log Y3, X3, X4, X5. Ini pilih lagi SL, masukkan lagi. Ini pilih OK. Nah, kita simpan, please. Ini merupakan hetero untuk persamaan Y2. Nah, setelah semuanya ini, kita akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan persamaan Y3. Pertama, langkah-langkah seperti tadi, klik, estimate. Nah, di sini masukkan persamaan Y3-nya, log Y3, Y1, spasi C, spasi Y1, spasi Y2, X4, X5, X6, 8, dan X6. Kemudian di sini pilih seterusnya, masukkan semua variabel eksogennya.
Dan oke. Nggak ada yang salah. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan uji normalitas untuk persamaan Y3. Ini pilih histogram. Nah, ini merupakan kita simpan hasil uji normalitas untuk persamaan 3. Normalitas 3. Simpan. Kemudian selanjutnya kita lakukan untuk uji linearitas. Oke, masukkan lagi persamaan yang tadi. Log Y3 Y1 Y2 X4 X5 X7 X6 X8 X9. Ini ubah lagi PLSS. Di sini masuk lagi ke sini. X1 X2 X3 X7 X8 X9. Nah, dan oke. Ini merupakan, kemudian ini kita melakukan uji linearitas, pilih stability, kemudian ambil Ramsey reset. Oke. Nah, ini kita simpan. Ini merupakan uji linearitas untuk persamaan 3. Nah, simpan lagi. Nah, selanjutnya itu uji autokorelasi. Klik lagi estimate. Sini masukkan persamaan Y3. Oke. Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9. Ini PS. Nah, di sini masukkan lagi variabel X ini. Nah, kemudian oke. Nah, di sini kita melakukan uji autokorelasi. Pilih reset, kemudian di sini pilih series correlation. Oke. Nah, kita simpan. Ini merupakan autokorelasi. Persamaan Y3. Oke. Kita close lagi. Selanjutnya, setelah itu kita melakukan uji heteroskedastisitas. Untuk yang terakhir kali, ambil persamaan, masukkan lagi persamaan Y3-nya lewat Y3. Y1, Y2, X4, X5, X6, X8. Kemudian ada lagi di sini PS. Kemudian masukkan lagi variabel X7. Nah, kemudian oke. Nah, langkah untuk heteroskedastisitas, view, ambil residual, ambil heteroskedastisitas. Kemudian ambil ini. Kemudian oke. Kita simpan. Dan heteros untuk persamaan Y3. Oke. Nah, untuk uji asumsi klasik untuk semua variabel Y1, Y2, dan Y3 ini telah saya simpan di sini. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil uji
akan menginterpretasikan hasil dari uji semutan dan uji asumsi klasik semutan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu di sini. Nah, untuk persamaan di satunya pertama yaitu di sini kan ada terdapat koefisien, probabilitas, R squared, dan probability statistiknya. Nah, di sini saya akan interpretasi persamaan di satu itu, yang mana angka konstanta terdapat 8,649615, artinya neraca transaksi berlanja di Indonesia adalah sebesar 8,644915 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan inflasi sama dengan nol. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan atau Y1, sebab nilai probabilitas Y2 ini lebih besar dari 0,05. Sedangkan variabel nilai tukar Y3 ini berpengaruh signifikan karena Y3 kecil dari 0,05. Sedangkan variabel harga minyak X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1 karena nilai probabilitas X1 ini lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk variabel keterbukaan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1 karena nilai probabilitas X2 ini lebih besar dari 0,05. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi atau Y1 sebab nilai probabilitasnya besar dari 0,05. Sedangkan untuk variabel inflasi X6 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y1 karena nilai probabilitas Y2 ini lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya yang mana nilai R square ini persamaan tersebut yaitu 0,646545. Artinya, kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, Xn ini terhadap Y1 sebesar 0,646545%, sedangkan sisanya yaitu 99,35 ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya itu hasil uji simultan F atau uji F terlihat signifikan karena nilainya itu 0,04 ini lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan di Indonesia selama periode 1960 sampai periode 2020. Ini merupakan interpretasi hasil persamaan Y1-nya. Sedangkan persamaan Y2 dapat kita lihat yaitu nilai konstantanya yaitu min 79,22547. Artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar min 79,22547 pada saat investasi asing langsung
pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar sama dengan 0. Sedangkan untuk variabel Y1-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2 karena probabilitas Y1 itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan variabel Y3 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2 sebab probabilitas Y3 ini lebih besar dari 0,05. Nah, yang mana variabel X3 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2 sebab probabilitas X3 ini lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu variabel X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2 karena nilai probabilitas X4 ini lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk X5 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2, sebab nilai probabilitas X5 ini lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya yang variabel X6 ini juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y2, karena X6 ini lebih besar dari 0,05. Selanjutnya itu variabel X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap X2 karena nilai probabilitasnya juga lebih besar dari 0,05. Sedangkan nilai S-squared-nya ini sebesar min 2,070488. Artinya kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 ini terhadap Y2 sebesar min 2,070488%. Sedangkan sisanya itu 97,929512%. Ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y2. Sedangkan hasil uji simultan uji F-nya terlihat signifikan 0,496796 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A-nya sama dengan 5%. Sehingga 0,496796 besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Nah, selanjutnya itu untuk interpretasi hasil persamaan Y3-nya. Yang mana angka konstantanya yaitu 17,22968. Artinya nilai tukar di Indonesia adalah sebesar 17,22968. Pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, suku bunga sama dengan 0. Sedangkan di sini variabel Y1 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3, sebab nilai probabilitas Y1 ini lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya yaitu variabel Y2 ini tidak berpengaruh signifikan juga terhadap variabel Y3 karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu variabel X4 juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu nilai probabilitas X5-nya juga tidak berpengaruh. Ini berpengaruh signifikan ya terhadap Y3 karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya itu nilai X6-nya ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Y3 karena nilai probabilitasnya besar dari 0,05. Dan begitu juga X8, X8 ini X9 juga tidak, X8-nya berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya yaitu kecil dari 0,05. X9-nya tidak berpengaruh signifikan
Rena besar dari 0,05. Ini nah, yang mana nilai interpretasi nilai R-square-nya ini sebesar 0,80169 ini artinya kontribusi periode 1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap Y sebesar 0,80169%, sedangkan sisanya yaitu 99,198,306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Sedangkan hasil uji simultan uji F ini terlihat signifikan yaitu 0,000302 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A-nya 5% sehingga 0,000302 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah aset luar negeri, inflasi, ekspor, suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu nilai tukar di Indonesia selama periode 1960 sampai 2020. Nah, itu merupakan hasil uji simultan pada persamaan Y1, Y2, dan Y3. Selanjutnya yaitu kembali pada EVS-nya lagi, yang mana di sini saya akan menjelaskan yang pertama uji ini normalitas. Di sini probability-nya ini lebih besar, lebih kecil dari lebih besar dari 0,05, lebih besar dari 0,05, maka ini termasuk ini merupakan uji normalitas persamaan Y1-nya. Di sini probability-nya besar dari 0,05, maka persamaan ini terdistribusi dengan normal. Sedangkan untuk normalitas untuk persamaan 2, di sini juga besar dari 0,05, maka ini juga terdistribusi dengan normal. Normalitas persamaan Y3 ini juga besar dari 0,5, maka ini terdistribusi dengan normal juga. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Linearitas untuk persamaan Y1, persamaan persamaan Y1-nya yaitu yang mana nilai probability di sini F statistiknya ini besar dari 0,05, maka persamaan reaksinya linear. Di sini juga F statistiknya besar dari 0,5, maka ini berbentuk linear juga. Persamaan Y3-nya besar juga dari 0,05, maka ini juga termasuk linear. Nah, selanjutnya itu uji autokorelasi. Autokorelasi untuk persamaan satunya, yang mana di sini probability ini kecil dari 0,05, maka ini termasuk atau mengandung autokorelasi.
Sedangkan untuk yang persamaan Y2-nya, ini juga kecil dari 0,5 termasuk mengandung autokorelasi juga. Ini juga kecil dari 0,05, maka termasuk autokorelasi juga. Nah, selanjutnya itu uji linearitas. Linearitas untuk persamaan satu ini udah tadi kan? Yang selanjutnya itu persamaan atau heteroskedastisitas untuk persamaan satu. Yang mana untuk heteroskedastisitas ini nilai ininya besar dari 0,05, ini kan besar dari 0,5. Maka ini tidak mengandung heteroskedastisitas untuk persamaan satu. Sedangkan untuk persamaan dua kita lihat. Persamaan dua ini besar juga dari 0,05, maka ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Nah, sekianlah tentang interpretasi tentang hasil uji klasik, asumsi klasik untuk persamaan Y1, Y2, dan Y3. Nah, sekianlah yang bisa saya jelaskan untuk uji asumsi klasik dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan uji regresi simultan. Nah, jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.